Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syahid Abdullah SSIMkom selaku dosen mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Evi Rianti. Saya dari kelas AK 205. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan judul yang sudah saya pilih, yaitu ukuran dispersi. Nah, adapun rumusan masalah nanti yang akan kita bahas, yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pengertian ukuran dispersi, yang kedua fungsi ukuran dispersi, yang ketiga jenis ukuran dispersi, dan yang terakhir ada perbandingan ukuran. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dispersi. Apa sih yang dimaksud dengan dispersi itu? Dispersi merupakan suatu nilai yang menggambarkan seberapa jauh data tersebar atau bervariasi dari nilai pusatnya seperti min atau median. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa min adalah merupakan nilai rata-rata dari suatu variabel dan median adalah nilai tengah dari suatu variabel. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi ukuran dispersi. Untuk fungsi ukuran dispersi sendiri, yang pertama yaitu melihat konsistensi data. Nah, konsistensi itu merupakan pengacu pada seberapa stabil atau seragam nilai-nilai dalam suatu kumpulan data. Dalam analisis statistik, konsistensi sering dikaitkan dengan keseragaman data dan konsistensi alat ukur. Nah, keseragaman data dikatakan konsisten jika nilainya cenderung mendekati nilai pusat seperti min atau median dengan dispersi atau penyebaran yang kecil. Seperti tadi, min merupakan nilai rata-rata dan median merupakan nilai tengah. Nah, contoh fungsi dari konsistensi data, misalkan jika semua siswa dalam kelas mendapat nilai antara 85 hingga 90, maka nilainya sangat konsisten gitu. Jadi karena jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian untuk konsistensi sebagai alat ukur ya atau reliabilitas itu dalam pengakuannya, dalam pengukurannya, konsistensi berarti alat ukur untuk memberikan hasil yang stabil jika digunakan berulang kali pada kondisi yang sama. Tuh, itu merupakan fungsi konsistensi. Yang kedua adalah dispersi memiliki fungsi membandingkan variasi dua atau lebih kelompok data. Jadi antara variabel A dengan variabel B ataupun dengan variabel yang A atau dengan yang lain seperti itu. Nah, fungsi yang terakhir yaitu membantu pengambilan keputusan, misalnya kontrol kualitas dan sebagai riset pasar. Oke, untuk next slide selanjutnya kita akan bahas yaitu jenis-jenis ukuran dispersi. Ukuran dispersi sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu dispersi mutlak dan dispersi relatif. Nah, ini yang pertama kita akan bahas dispersi mutlak. Untuk dispersi mutlak sendiri eh, merupakan ukuran dispersi yang mempertahankan satuan asli data. Dispersi mutlak dibagi menjadi empat, yaitu contohnya seperti range, jangkauan, yang kedua deviasi rata-rata, yang ketiga varians, dan yang terakhir simpangan baku. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ya, untuk range atau jangkauan sendiri mempunyai arti yaitu selisih antara nilai maksimum dan minimum. Jadi, jangkauan adalah bentuk paling sederhana dari ukuran variasi. Untuk rumusnya sendiri, range sama dengan nilai X max dikurangi nilai X min. Dalam keterangannya, R merupakan range atau jangkauan, X max data terbesar atau data maksimal, dan X min data terkecil atau data minimal. Nah, kita akan aplikasikan ke contoh soal. Misalkan di sini diketahui untuk penyelesaian yang pertama yaitu kita menggunakan data tunggal. Nah, contohnya misalkan dari nilai 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90,
95 dan 100. Nah, kita akan menghitung range-nya, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya yaitu 100 dan data terkecilnya adalah 55. Jadi jadi angkanya kita masukkan. Untuk data terbesar 100 dikurangi 55, jadi untuk nilai range-nya yaitu sebesar 45. Nah, untuk yang kedua contohnya yaitu kita menggunakan data kelompok ya. Di sini ada uh, grafik tinggi badan yaitu 155 hingga 154 untuk nilai frekuensinya sebesar 4, 155 hingga 159 frekuensinya 6, 160 hingga 164 frekuensinya 10, dan 165 hingga 169 frekuensinya 7, dan 170 hingga 174 frekuensinya 3. Nah, untuk pengerjaan range-nya yaitu batas atas kelas terakhir dan batas bawah kelas pertama, yaitu 174 dikurangin 150. Jadi untuk nilai range-nya sebesar 24 cm. Itu. Oke, kita bahas untuk slide selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu deviasi rata-rata. Untuk deviasi sendiri, itu adalah mengukur dispersi dalam satuan data asli. Rata-rata jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Untuk rumusnya yaitu SR sama dengan ini adalah sigma ya. Sigma dari keseluruhan X1 hingga X bar dibagi N. Nah, di sini ada keterangannya juga. SR merupakan simpangan rata-rata, X1 nilai data ke I, dan X1 merupakan rata-rata atau X bar, dan N merupakan banyaknya data pengamatan. Nah, untuk rumus rata-rata data kelompok, yaitu XR sama dengan sigma F, uh, ini ada X1 dikurangi X bar atau rata-rata dibagi sigma F. Keterangannya juga sudah saya cantumkan. Di sini X1 nilai data ke I atau nilai variabelnya ya. Untuk X-nya merupakan rata-rata dan N banyaknya data pengamatan dan F frekuensi data ke I. Oke, untuk next slide selanjutnya kita akan bahas contohnya. Nah, ini ada contoh soalnya untuk deviasi ya. Yang pertama ada data tunggal. Hitung deviasi rata-rata dari data berikut 5, 7, 8, 10, 12. Jadi kita akan aplikasikan ke rumusnya. Untuk pengerjaannya kita akan mencari nilai X dulu, rata-rata. Rata-rata dari data 5, 7, 8, 10, dan 12. Kan tadi untuk mencari rata-rata atau X itu semua variabelnya dijumlahkan dan dibagi banyaknya variabel. Nah, ini kan nilainya 42 dibagi 5, yaitu untuk nilai X-nya sebesar 8,4. Nah, ini kita akan mencari nilai fx-nya ya. Di sini yang tadi sigma keseluruhannya kita hitung di sini ya, yaitu f dikurangin. Nah, ini untuk nilai datanya dikurangin rata-rata ya sebesar ini. Jadi untuk nilai angka 5, nilai 5 dikurangin rata-ratanya sebesar 3,4, ini yang di bawahnya dan seterusnya. Jadi untuk kita aplikasikan ke rumus, yaitu SR atau simpangan rata-ratanya yaitu sigma keseluruhan dari X1 dikurangin X atau rata-rata dibagi N. Nah, di sini kita ketemu untuk sigma X1 min X barnya sebesar 10,4 dibagi nilai N. Nilai N-nya 5, yaitu untuk simpangan rata-rata jadi 2,8. Ini untuk data tunggal. Nah, kita akan selanjutnya akan menghitung data kelompok. Untuk data kelompoknya di sini ada contoh apa namanya data ya, kolom ya. Nilainya yaitu 10 hingga 20 frekuensinya 3, 20 hingga 30 frekuensinya 5, 30 hingga 40 frekuensinya 8, dan 40 sampai 50 frekuensinya 4. Nah, kita akan mencari nilai tengah. Untuk nilai tengahnya
Kan tadi X max rumusnya X max dikurangi X min, yaitu 10 di 20 dikurangi 10 ketemu untuk nilai tengahnya yaitu sebesar 15 dan 30 min 20 yaitu sebesar 25, 40 dikurangi 30 sebesar. Di sini kita akan hitung untuk sigma dari keseluruhan dari data frekuensi sebesar 20 dan nilai F dikali rata-rata dikurangi X bar, yaitu di sini kan ada rumusnya. Untuk F-nya kan 3, jadi rumusnya yaitu X dikurangi X bar. Nah, dari variabel 10 hingga 20 kita akan menemukan 49,5 dan 20 hingga 30 kita akan menemukan angka 32,5. Dari nilai 30 sampai 40 yaitu nilainya 28 dan 40 hingga 50 eh ketemunya 54. Nah, kita akan masukkan ke rumus yaitu deviasi rata-ratanya sama dengan F1 dikali XI atau nilai ya dikurangi X bar dibagi sigma atau keseluruhan jumlah total FI sama dengan 164. Ini udah yang kita ambil dari kolom ya. 164 dibagi 20 ketemunya 8,2. Nah, untuk slide selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang varian. Varian adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Nah, untuk rumusnya sendiri kita akan bagi dua, yaitu rumus data tunggal dan rumus data kelompok. Untuk rumus data tunggal itu masih terbagi menjadi dua. Kita akan menggunakan yang pertama metode biasa, dan yang kedua kita akan menggunakan metode angka kasar. Nah, ini untuk rumusnya yaitu metode biasa. Jika variabel untuk sampel besar 30, N lebih dari 30, maka kita akan menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma X min X bar pangkat 2 dibagi N. Dan untuk sampel kecil, yaitu N kurang dari sama dengan 30, yaitu S kuadrat sama dengan sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi N min 1. Nah, kita akan di sini kita akan membahas untuk rumus angka kasarnya. Untuk sampel besar, N lebih dari 30. Jadi ini kalau angka 30 tidak termasuk ya, karena hanya lebih 30. Kalau untuk 30 masih ikut dengan metode yang biasa. Untuk metode angka kasar, untuk metode angka kasarnya kita akan bagi menjadi dua, yaitu untuk sampel N lebih dari 30, S kuadrat sama dengan sigma X atau sigma rata-rata kuadrat dibagi N. Nah, ini dikurangin sigma X kuadrat dibagi N. Jadi, yang ini tuh, yang pertama, S kuadrat itu sama dengan sigma X atau rata-rata itu diakarkan terlebih dahulu, baru dibagi N, dan dikurangi sigma X dibagi N dulu, baru dikuadratkan. Nah, ini yang kedua ada untuk sampel kecil, N kurang dari sama dengan 30. Jadi, untuk angka 30 ini ikut sampel yang kecil ya rumusnya, yaitu S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat atau sigma rata-rata kuadrat dibagi N min 1, dikurangin sigma X kuadrat dibagi N min 1. Gitu. Oke, kita akan bahas contohnya ya nanti. Oh, ini masih ada. Selanjutnya kita akan bahas dulu untuk varian data kelompok, rumusnya, rumus varian data kelompok. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu metode biasa dan metode angka kasar. Untuk metode biasa, untuk sampel besar yaitu N lebih dari 30, rumusnya S kuadrat sama dengan sigma F dikurangi X min X bar kuadrat dibagi N. Untuk sampel kecilnya, N kurang dari sama dengan 30. Jadi kalau untuk sampel besar itu 30-nya nggak ikut, jadi ikut ke sampel kecil. N kurang dari sama dengan 30 sama dengan S kuadrat sama dengan sigma F. Sigma dikali keseluruhan sigma F dikali X min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Untuk metode angka kasarnya sendiri, untuk sampel besar yaitu N lebih dari 30 sama dengan S kuadrat sama dengan sigma F X kuadrat dibagi N dikurangin kurung buka, ini keseluruhan dihitung dulu ya. Sigma F X dibagi N dikuadratkan. Nah, untuk sampel kecil yaitu N kurang dari sama dengan 30. S kuadrat sama dengan sigma F X kuadrat dibagi N min 1 dikurangi kurung buka dulu. Jadi ini kita hitung dulu sebelum dikurangkan ke yang pertama, yaitu sigma F X min N min 1 dikalikan N dikuadratkan. Oke, kita akan bahas untuk contoh soalnya. Yang pertama ada data tunggal terlebih dahulu ya.
Di sini saya buat kolomnya saja karena mungkin nanti kekecilan. Nah, ini diketahui X atau contoh nilai suatu variabel yaitu 3, 5, 7, 9, dan 11. Kita akan cari X min X barnya dulu, yaitu di sini ada X dari contoh yang pertama ada min 4, min 2, 0, 2, 4 ya. Nah, untuk X min X-nya kuadrat yaitu 16, 4, 0, 4, 16, 40. Ini X kuadratnya yaitu kita akan ini kalikan nih. Jadi X kuadrat dikuadratkan ketemunya sama dengan 16, yang ini 25, ini 25, 49, 81, dan 121. Ini salah, ini nanti kita akan revisi ya. Ini harusnya ada, ini angkanya harusnya 4 di sini. Bukan 3. Nanti saya revisi. Untuk contoh pengerjaannya yaitu S kuadrat sama dengan yang tadi kita rumusnya kita akan masukkan ya. Sigma X min 1 dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N min 1 sama dengan 40 dibagi 5 min 1 ya ketemunya adalah 4. Jadi 40 dibagi 4 ketemunya 10. Untuk sigmanya saja sigma kuadrat yaitu 40 dibagi 2 ketemunya 8. Jadi untuk deviasi tunggal dari data tunggal yang ini ketemunya 8. Tapi untuk ini kita akan koreksi harusnya ada harusnya X-nya 4 ini bukan 3. Yang ini. Terus kemudian kita akan menghitung untuk data kelompok. Data kelompok yaitu diketahui suatu variabel kelas ini 10 sampai 20 nilai frekuensinya 3, 20 sampai 30 frekuensinya 5, 30 hingga 40 frekuensinya 8, dan 40 sampai 50 nilai frekuensinya 4. Kita akan hitung XI-nya dulu, yaitu untuk nilai tengahnya. Nilai tengahnya yaitu 15, dan 20 hingga 30 nilai tengahnya 25, 30 sampai 40 nilai tengahnya 35, dan 40 sampai 50 nilai tengahnya 45. Ini kita akan menghitung X barnya. Ya, untuk X barnya di sini 4 nilai dari 10 hingga 20 sebesar 45, 20, 30 sebesar 125. Jadi ini dikalikan ya untuk frekuensi dan nilai tengahnya. Jadi ketemunya nilai X bar. Di sini kita mencari nilai tengah dulu, kemudian untuk mencari X barnya kita akan menghitung frekuensi dikali dengan X bar. Jadi ketemu ini. Sebenarnya rumusnya hampir sama seperti yang tadi awal, cuman ini saya bikin kolom jadi biar nggak terlalu banyak. Dan kita akan lanjutkan lagi. Jadi untuk nilai kita akan mencari F dikali X bar kuadrat. Jadi di sini tuh kita akan kuadratkan juga. Nah, ini udah saya hitung. Yang pertama untuk nilai variabel yang pertama yaitu 272,25, yang kedua 42,25, 12,25, dan yang terakhir 182,25. Nah, ini untuk perkaliannya ya. F yaitu dikalikan X min X bar dikuadratkan. Jadi ketemunya ini sama ini sampai yang terakhir. Nah, kemudian itu kita akan mencari sigma. Sigma dari total frekuensi dan X bar dan Fx min X bar dikuadratkan. Nah, kita akan masukkan di rumus di sini untuk pengerjaannya. S kuadrat sama dengan sigma F1 dikali X I min X bar kuadrat dibagi N min 1. Nah, totalnya kan kita ambil dari sini 1855 dibagi 19 sama dengan 97,63. Jadi, untuk sigma sama dengan 1855 dibagi 20 sama dengan 92,75. Untuk slide selanjutnya yang terakhir dari itu ada deviasi atau simpangan baku ya. Simpangan baku sendiri merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-ratanya. Semakin tinggi standar deviasi, maka semakin besar variasi atau dispersi data. Untuk deviasi sendiri kita akan ada 2 metode juga untuk menghitungnya, yaitu simpangan baku dengan data tunggal dan data kelompok. Nah, di sini kita ada rumusnya. Untuk data tunggal yaitu metode biasa untuk sampel besar N lebih dari 30 yaitu S sigma X min X bar kuadrat dibagi N dan itu dikuadratkan lagi. Untuk sampel kecil N kurang dari sama dengan 30, S sama dengan sigma X min X bar pangkat 2 dibagi N min 1 dan nanti diakarkan. Nah, di sini ada metode angka kasar yaitu untuk sampel besar N lebih dari 30, S sama dengan X nilai sigma X kuadrat dibagi N dikurangin kurung buka ini nanti dikerjakan terlebih dahulu yaitu sigma dikali X atau rata-rata dibagi N dan dikuadratkan kemudian diakarkan nilainya keseluruhan baru diakarkan. Nah, untuk sampel kecil yaitu N
kurang dari sama dengan 30. Rumusnya S sama dengan sigma X kuadrat dibagi N-1 dikurangi, ini dikerjakan terlebih dahulu ya, sigma X, sigma dikali sigma X dikuadratkan dibagi N min N1, kemudian diakarkan. Nah, kita akan bahas untuk rumus simpangan baku data kelompok, yaitu metode biasa untuk sampel besar N lebih dari 30 sama S rumusnya S sama dengan sigma F dikali X min X bar kuadrat dibagi N, kemudian diakarkan. Dan untuk sampel kecil N kurang dari sama dengan 30, S sama dengan sigma F dikali X min X bar di pangkat 2 dibagi N min 1, kemudian diakarkan. Nah, untuk simpangan baku metode angka kasar, itu rumusnya juga ada dua. Untuk sampel besar N lebih dari 30, sama dengan S sama dengan Fx kuadrat dibagi N, dikurangi sigma F dikali X dibagi N, kemudian di pangkat 2, dan yang terakhir nanti akan diakarkan lagi. Untuk sampel kecil, N kurang dari sama dengan 30, yaitu rumusnya S sama dengan sigma F, X atau nilai rata-rata kuadrat dibagi N-1, dikurangi sigma F min X atau nilai rata-rata dibagi N, kurung buka, N-1 pangkat 2, dan diakarkan. Di sini kita akan membahas untuk contohnya ya, biar nggak terlalu lama. Nah, untuk contoh data tunggal, di sini kita akan hitung standar deviasi dari data berikut, yaitu 4, 6, 8, 10, 12. Kita akan mencari nilai X-nya dulu, yaitu semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini udah kita hitung, yaitu 40 dibagi 5, ketemunya 5 untuk X-nya. Kita akan bikin kolom ya, biar lebih mudah untuk pengerjaannya. Itu kita akan tulis nih nilai variabelnya dulu, kemudian XI min X, yaitu ketemunya min 4, min 2, 0, 2, dan 4. Untuk XI min X sama dengan 16, 4, 0, 4, 16. Nah, kita akan masuk di pengerjaannya ya. Untuk pengerjaannya yaitu, oh ini harusnya ini 8 nih, salah nih. Nanti akan direvisi. Ini harusnya 8. Jadi di sini nanti kita akan mengkurangkan di sini. Di sini ya, untuk 8 dikurangin 4 ketemunya min 4. 6 dikurangin dikurangin 4 ketemunya min 2. Ini harusnya 8. Nanti akan kita revisi, ini salah nih, bukan 5, harusnya 8. Nah, untuk pengerjaannya yaitu S pangkat 2 sama dengan 40 dibagi 5 min 1 sama dengan 10. S dari sama dengan ini diakarkan 10, akar dari 10 yaitu 3,16. Nah, untuk sigma akar pangkat 2 sama dengan 40 dibagi 5 sama dengan 8. Jadi kita akarkan dulu, yaitu akar dari 8 yaitu 2,83. Nah, untuk contoh data kelompok yaitu kelas interval 20 sampai 30 sama dengan 3, 30 sampai 40 nilai frekuensinya 5, 40 sampai 50 nilai frekuensinya 7, dan 50 hingga 60 frekuensinya 5. Untuk X1-nya, kita akan mencari nilai tengahnya dulu ya. Nilai tengahnya yaitu 25, 35, 45, 55, dan X-nya yaitu kita akan menghitung dari ini 3 dikali 25. Nilai F dan dikali nilai XI sebesar 75, 275, 315, dan 275. Nah, di sini kita mencari untuk XI min X-nya di pangkat 2 yaitu dari kelas intervalnya sebesar 867, 245, 63, 845. Jadi totalnya 220. X bar dari F sama dengan 20, dan sigma dari X1 min X pangkat 2 sebesar 2020. Untuk kita masukkan ke rumus. Jadi S kuadrat sama dengan 2020 dibagi N min 1, N-nya 20 dikurangi 1 sebesar 106,2. Kemudian kita akarkan ya, 106,2 sama dengan 10,31. Nah, untuk sigma yang kedua, sigma kuadrat dari 2020 dibagi 20 atau dibagi N ya, sama dengan 101, sigmanya sebesar 101, dan kita akarkan, jadi ketemunya 10,5. Nah, itu untuk dispersi yang pertama. Nah, kita akan bahas dispersi relatif atau jenis dispersi yang kedua. Untuk dispersi relatif sendiri, yaitu digunakan untuk membandingkan tingkat variabilitas nilai-nilai observasi suatu data dengan tingkat variabilitas nilai-nilai observasi data lainnya. Dispersi relatif dibagi menjadi dua, yaitu koefisien variasi atau koefisien of variation atau CV. Guna dari koefisien variasi ini adalah untuk mengukur keseragaman suatu hal. Semakin kecil koefisien variasi, semakin besar berarti suatu data itu semakin tidak seragam, atau mungkin lebih dikatakan berantakan gitu ya. Untuk contoh untuk
rumus dispersi relatif sendiri yaitu CV sama dengan X dibagi X bar dikali 100%. Untuk S sendiri standar deviasi sampel dan X bar sendiri rata-rata dari data. Ya, untuk yang kedua ini koefisien range. Jadi dispersi relatif ini dibagi menjadi dua ya, CV dan koefisien range. Koefisien range yaitu digunakan untuk mengukur sebaran data relatif terhadap range. Rumusnya yaitu koefisien range sama dengan range dibagi X max dikurangi X min dikali 100. Untuk slide selanjutnya kita akan bahas contoh dispersi relatif. Contohnya, hitung koefisien variasi dari data berikut 10, 15, 20, 25, 30. X barnya 10, 15, 20, 25, 30. Nah, dibagi 5 banyakkan data yaitu sebesar 20. Sehingga kita akan masuk ke tabel. Kita akan buatkan contoh by tabel aja ya. Ini S-nya ketemu min 10 karena dikurangin dari X barnya, rumusnya seperti tadi. 20 dikurangin 15, 5, 20 dikurangin 20, 0, 20 dikurangin 25 dikurangin 20 sebesar 5, 30 dikurangin 20 sebesar 10. Untuk S kuadratnya kita tinggal kuadratkan yang ini ya. Di sini ada ketemu nilai yang pertama ketemu 100, nilai yang kedua 25, dan yang ketiga 0, yang keempat 25, dan yang terakhir 100. Jadi kita untuk sigma total dari S kuadrat sebesar 250.000. Kita akan masukkan ke pengerjaan atau contoh dari apa namanya rumus. S kuadrat sama dengan 250 dibagi 4 sama dengan ketemunya 62,5. Kita akarkan S 62,5 sama dengan 7,91. Untuk CV-nya sama dengan 7,91 dibagi 20 dikali 100%. Jadi ketemunya 39,55. Nah, di sini untuk koefisien range-nya untuk data kelompok, yaitu kita data kelompok kelas 50 sampai 60 frekuensinya sebesar 4, 60 sampai 70 frekuensinya sebesar 6, 70 sampai 80 frekuensinya sebesar 5. Untuk nilai X min-nya yaitu net rendah sebesar 50, batas bawahnya untuk X max-nya sebesar 80, batas atas kelas terakhir. Untuk nilai range atau nilai tengahnya itu 80 dikurangi 50 sebesar 30. Kita akan masukkan rumus koefisien range-nya yaitu 80 ditambah 50 dan 30. Ini agak belum ada itunya kali ya. Nah, ini dikali 100 yaitu 13.030 dikali 100%. Nah, ketemunya 23,08%. Oke. Nah, berikut adalah jenis-jenis dispersi dan contohnya. Dari kesimpulan presentasi ini, kita akan mengambil yaitu ukuran dispersi seperti range, varian, dan standar deviasi itu digunakan untuk membantu mengidentifikasi suatu sebaran data. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.